Baik, selamat sejahtera untuk kita semua. Satu kesempatan luar biasa bisa kita rasakan di mana pada kesempatan hari ini saya pribadi akan membahas atau mengulas suatu gejala atau fenomena yang sedang terjadi di berbagai belahan dunia ini, khususnya di negara kita, yaitu negara Indonesia, yang memang saat ini menjadi suatu teka-teki ataupun menjadi suatu perbincangan hangat bagi seluruh masyarakat Indonesia, yaitu mengenai penyebaran virus COVID-19 yang memang menyebabkan suatu ketakutan, kekhawatiran bagi seluruh makhluk hidup, terutama manusia, karena apabila manusia terjangkit virus ini akan mengakibatkan suatu penyakit yang memang berbahaya. Oleh sebab itu, banyak sekali masyarakat saat ini merasakan kekhawatiran akibat dari penyebaran virus corona ini. Mungkin teman-teman semua sudah pernah mendengar atau sering mendengar baik di media sosial, televisi maupun kata-kata dari orang ke orang mengenai virus corona ini. Dan ini bukan menjadi hal yang asing bagi kita semua ya di bulan-bulan ini. Tetapi meskipun kita sering mendengar mengenai virus corona ini, masih banyak orang yang belum mengetahui apa sih itu virus corona. Dan di sini saya memiliki satu kesempatan yang manis untuk memberikan sedikit penjelasan mengenai apa sih itu virus corona. Virus corona adalah salah satu virus yang memang seringkali ditemukan di makhluk hidup, yaitu binatang. Tetapi tidak kemungkinan juga bahwa virus ini bisa menjangkit manusia, yang memang bisa menyebabkan suatu penyakit seperti flu, demam, sampai ke tingkat penyakit yang memang fatal. Oleh sebab itu, virus ini bisa dikategorikan seperti virus yang memang membahayakan. Itulah virus corona. Baik, setelah saya sudah menjelaskan secara singkat apa itu virus corona, tiba saatnya untuk saya sekarang menjelaskan juga secara singkat dan secara sederhana bagaimana cara kerja dari penyebaran virus corona ini. Ya, penyebaran virus corona ini biasanya bermula dari kontak secara langsung yang dilakukan oleh suatu individu dengan individu yang lain, atau dari satu orang ke orang yang lain. Bisa dimulai dari berjabatan tangan, bergandengan, merangkul, dan hal-hal yang lainnya, yaitu yang memang merujuk pada kontak langsung. Dari situlah virus corona bisa ditularkan dari satu individu ke individu yang lainnya, ataupun juga bisa melalui air liur yang memang dari tetesan mulut, dan juga bisa dari hidung, dari saluran pernapasan, dari mulut juga bisa, yaitu melalui bersin. Ketika seseorang bersin ataupun batuk dan mengeluarkan cairan dari mulutnya, di mana cairan ini terhirup oleh orang lain, saat itulah virus corona juga bisa ditularkan dari satu individu ke individu yang lainnya. Demikianlah bagaimana cara kerja dari penyebaran virus corona atau cara penularan virus corona dari satu individu ke individu yang lainnya. Satu anjuran yang memang disampaikan oleh pemerintah yaitu mengenai penggunaan masker. Apakah penggunaan masker ini memang perlu dilakukan oleh setiap orang? Menurut saya memang demi mengurangi tingkat penyebaran virus corona dari satu individu ke individu yang lain, karena virus corona juga bisa ditularkan melalui hidung, yaitu ketika ada seorang yang bersin dan cairan bersinnya itu masuk ke dalam hidung kita, maka orang itu akan menularkan virus corona. Oleh sebab itu, penggunaan masker secara pribadi memang penting sekali untuk kita lakukan pada saat kita pergi keluar dan bertemu dengan berbagai macam orang. Penggunaan masker ini sangat penting untuk kita lakukan supaya ketika seseorang yang terjangkit virus corona ada di sekitar kita, dengan penggunaan masker ini bisa setidaknya membentengi virus corona ini tertular kepada kita. Dilihat ketika seseorang terjangkit dari virus corona ini, biasanya
seseorang yang sudah terjangkit atau sudah mengalami virus corona ini, biasanya satu hal yang bisa kita lihat dari orang tersebut, ia akan mengalami demam yang memang tinggi dan juga batuk yang tidak berkesudahan atau bersin-bersin. Itulah gejala yang memang bisa kita lihat ketika seseorang sudah terjangkit virus corona. Namun ini bukan menjadi acuan penilaian kita terhadap orang lain. Ketika orang lain tersebut itu sudah atau sedang mengalami hal-hal seperti ini, itu belum menjadi patokan bahwa orang tersebut mengalami virus corona. Yang menjadi titik finalnya ketika seseorang sudah mengalami virus corona ialah ketika orang tersebut sudah diperiksa secara intensif di rumah sakit menggunakan alat-alat laboratorium. Tetapi secara sederhananya, seorang yang terjangkit virus corona biasanya akan mengalami batuk yang tidak berkesudahan ataupun demam yang tinggi. Nah, sekarang saya akan menjelaskan apakah ada obat atau vaksin yang dapat digunakan untuk menghentikan dari penyebaran virus corona ini. Memang sampai saat ini belum ada vaksin yang bisa digunakan untuk menghentikan virus ini. Buktinya sampai saat ini virus corona memang masih terus terjadi di berbagai belahan dunia, khususnya Indonesia. Itu tandanya bahwa belum ada vaksin yang memang bisa mematikan virus ini. Namun pihak rumah sakit sudah melakukan berbagai macam tindakan medis agar sebagian orang atau agar setiap orang yang memang sudah terjangkit virus ini dapat dipulihkan, yaitu dengan berbagai macam arahan yang sudah para medis lakukan terhadap orang-orang yang memang sudah terjangkit virus corona. Baik, demikian penjelasan singkat dan sederhana yang bisa kami sampaikan mengenai apa itu virus corona, bagaimana cara kerja penyebarannya, gejala apa yang bisa ditimbulkan ketika seorang terjangkit virus corona, dan anjuran pemerintah yang bisa kita lakukan untuk membatasi ruang lingkup penyebaran virus corona. Dan kami sudah kaitkan penjelasan mengenai virus corona ini atau gejala mengenai virus corona ini dengan kehidupan remaja Kristen tentunya ya, yang memang didasari dengan kehidupan yang berdasarkan firman Tuhan atau Alkitab. Yang jelas kita sebagai remaja Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, orang percaya, kita harus yakin dan percaya bahwa di dalam situasi yang memang saat ini mencekam, yang memang secara kemanusiaan membuat banyak manusia khawatir, kita harus ingat bahwa Tuhan lebih besar dari penyebaran virus corona ini, bahwa Tuhan lebih berkuasa atas virus ini. Oleh sebab itu, kita jangan membuat diri kita fokus terhadap virus ini, yang membuat kita lupa bahwa ada Tuhan yang bisa kita jadikan juru selamat dan juga pertolongan bagi kehidupan kita. Kita harus tetap bersandar kepada Tuhan meskipun situasi saat ini kurang baik. Ingat bahwa Tuhan tidak pernah diam dan bahwa Tuhan pasti akan menolong anak-anaknya yang selalu berserah penuh kepadanya. Demikian dari kami, kiranya memberkati dan bermanfaat untuk setiap orang yang melihat dari video ini. Tuhan Yesus